Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan di sesi kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang memungut bayi yang hilang ataupun anak yang hilang. Di awal halaman ini disebutkan, jadi ini sebenarnya potongan dari pembahasan sebelumnya. Di sini dikatakan walihada iktaraha ba'dun nas iktirahan jayyidan. Jadi ini kan sebelumnya itu cerita tentang usulan yang disampaikan oleh sebagian orang terkait dengan cara antisipasi terkait tentang anak yang hilang. Jadi bagaimana caranya kita sebagai orang tua itu kalau bawa anak, terutama di tempat keramaian, baik nanti di momennya ibadah seperti haji ataupun umroh, atau di tempat keramaian yang lain, maka di sini dikatakan disarankan sekali di bagian punggung mungkin ya, atau di bagian gelang, intinya di benda yang ada pada anak tersebut dituliskan, ada kartunya mungkin ya, atau ada informasi pentingnya. Contoh di sini misalkan terdapat informasi anak ini adalah Fulan ibn Fulan, gitu kan. Jadi dia ini tuh siapa namanya, kemudian ayah ibunya siapa, terus ditambahkan kontak, waraqm hatif. Jadi orang kalau misalnya anak ini nanti nangis karena ketinggalan, terpisah rombongan atau kececer, berarti kemana orang menghubungi? Ya dia akan bilang, atau orang akan periksa di bagian kerah baju yang belakang biasanya nomor ayahnya ataupun nomor ibunya gitu ya. Nah tentu ini usulan yang perlu dipertimbangkan. Atau mungkin ada juga yang sekarang itu menggunakan GPS gitu ya, alat pelacak yang kadang dipasang di sepatu atau kadang dipasang di jam tangan si anak dan sejenisnya. Intinya itu memudahkan orang tua ketika anaknya misalnya hilang. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana hukum mengambilnya atau hukum memungutnya atau tadi menyelamatkan anak ini. Wa akhdhuhu fardu kifayah. Di sini dikatakan bahwa hukum mengambilnya ada anak yang tadi kehilangan, terpisah dari orang tuanya, atau dalam tanda kutip yang lebih spesifik itu adalah ketika kita nemu bayi dibuang. Itu diambil gak? Atau seperti apa penjelasan hukumnya? Yakni idza wajada hadzal laqit fa innahu yajibu 'alal muslimina an ya'khudhuhu. Nah, di sini katanya kalau misalnya kita ketemu nih ada laqit, bayi yang dibuang, maka kaum muslimin wajib untuk mengambilnya. Jadi kata kuncinya di situ, kewajiban siapa? Kaum muslimin. Li'annahu adamiyun muhtaramun. Apa alasannya? Kenapa kok sampai di level wajib? Jadi kalau ada yang bertanya atau mengatakan dan memfitnah Islam tidak kasih sayang, jelas keliru. Karena di dalam ajaran-ajaran Islam kita bisa menemukan banyak sekali bentuk-bentuk kasih sayang. Salah satunya tadi diwujudkan dengan apa? Ini manusia nih, bayi tadi. Dan dia muhtaram, terhormat statusnya, terjaga. Walaupun kita nggak tahu tuh anak siapa. Ya bisa jadi kan di sesi sebelumnya juga kita bahas kecenderungannya ketika dia dibuang itu kan anak hasil zina biasanya. Tapi tetap status dia itu manusia, dia itu terhormat. Fasara hifdzuhu fardu kifayah. Makanya nanti menjaga dia itu secara hukum sifatnya fardu kifayah. Wa fardul kifayah huwallazi idza qama bihi man yakfi saqatal ismu anil bakin. Dan kalau ditanya apa sih definisi atau apa sih maksud dari fardu kifayah? Jawabannya adalah kalau
dia sudah dilakukan tugas itu, aktivitas itu oleh sebagian kaum muslimin, maka saqata al-ism, gugur dosa-dosa dari yang lainnya. Fama tuliba fi'luhu min kulli ahad, maka kalau dia itu menjadi kewajiban per orang, per individu, per person, ini nanti fahuwa fardu ainin, jadi namanya statusnya fardu ain atau sunnah ain. Wa makanal ghardu minhu ijadul fi'li. Kalau fardu kifayah, itu yang menjadi sorotannya, fardu kifayah itu yang disoroti adalah aktivitas itu ada yang mengerjakan. Jadi menyelamatkan janin, menyelamatkan tadi yang dibuang itu. Ini kan namanya aktivitas. Aktivitas ini ada yang mengerjakan. Terserah yang ngerjain siapa, pokoknya terlaksana. Sama seperti apa misalkan mengurus jenazah, menyelenggarakan pemakaman. Kan yang penting jenazah ini dimakamkan, diurus, diselenggarakan. Siapa yang melaksanain? Ya terserah. Karena tidak ada kewajiban per individu. Maka sara kifayah imma fard wa imma sunnah. Fa akhadal laqit laisa matluban min kulli ahad. Fa akhdhul laqit. Jadi memungut si bayi yang dibuang tadi tidak menjadi fardu ain. Enggak. Jadi kalau misalkan di kampung ini, di RT ini itu ada berapa warga misalkan? 200. Apakah 200-nya wajib pungut? Enggak. Bal al-matlub hifdzu hadza at-tifli, tapi yang dituntut adalah menjaga nih anak, mengurus nih anak. Fayakunu fard kifayah, maka dia menjadi fardu kifayah. Sehingga dari 200 ini mungkin ada warga yang berkenan. Ya sudah, biar dia saya yang rawat, saya membesarkan. Nanti tinggal diurus mungkin prosedur administrasi bagaimana jika memang dibutuhkan. Berarti kewajiban fardu kifayahnya itu gugur. Tapi yang jelas kan anak ini tidak dinasabkan kepada orang tua angkatnya ya, ayahnya atau ibu angkatnya tadi yang mengadopsi dia. Walakin hal yajibu ala awal man yarahu an ya'khudahu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah orang yang pertama kali menemukan atau pertama kali melihat janin ini itu menjadi wajib ain bagi dia? Jadi kan kadang misalnya nih diselokan gitu ya, dibuangnya, atau dibuangnya misalnya di dekat tong sampah atau di mana gitu kan, di masjid misalnya. Kalau di masjid, kira-kira yang pertama kali nemuin siapa tuh? Biasanya takmir, biasanya pengurus masjid, karena kadang dibuangnya kan malam ya, malam misalkan jam 1, jam 2 orang lagi tidur. Besok tuh jam 3-an, biasa kan takmir udah datang tuh, atau 3:30 lah, setengah jam sebelum azan misalnya, tuh udah datang tuh takmirnya. Nah begitu dia buka pintu atau begitu dia masuk teras, ketemu tuh ada janin, ada bayi di situ gitu kan. Nah berarti apakah dia yang wajib ngurusi atau tidak? Kan di sini dijawab naqulu hadza huwal aslu. Kalau secara hukum asalnya begitu. Yang pertama dapeti ya dialah yang ngurus. Fayajibu ala awal man yarahu an ya'khudahu. Berarti dia ambil tuh bayinya. Jadi ketika dia lihat, diambil. Duh, ini anak siapa? Mungkin dia cek di CCTV. Cuman kalau di CCTV juga, kalaupun kelihatan ya, kebaca, kadang juga kan ketutup wajahnya mungkin, atau kadang pakai masker. Li'annana law lam nakul bihadza wa qulna lil awwal laisa hunaka mani. Kenapa kita bilang sama yang pertama kali ke Bapak Tamir, Pak, pokoknya Bapak ambil dulu aja. Terserah nanti apakah Bapak yang akan lanjut ngurus dia atau tidak. Yang penting tuh bayi diamanin dulu lah gitu. Itu maksudnya. Jadi tolong diamanin dulu. Karena kalau sempat si takmir ini tadi pertama kali lihat, biarkan aja lah, nggak tahu tuh bayinya siapa. Kira-kira gimana kalau kita bilang, udah biarin aja Pak di situ. Ini anak orang. Kecuali barang ya. Kalau barang dibiarkan situ nggak busuk dia, tidak mati dia. Wa qulna lil awwal laisa hunaka mani'un an tatrukahu wa ja'a as-sani wa qulna lahu kadzalik fa huna la syakka annahu saufa yadhi'u tifl. Bisa ninggal dia kalau
Begitu datang nanti jam 3.40 datang pula jamaah yang lain ngelihat, oh ada bayi, udah biarkan aja, enggak wajib. Ada lagi nanti sampai subuh. Gak ada yang ini. Sampai nanti mungkin jam 2 siang atau jam 1. Ada orang mau sholat zuhur, kok ada bayi. Nah ini kita bisa bayangkan tuh kerusakannya. Padahal bayi itu jelas dia butuh dikasih minum, dia butuh ditempatkan di tempat yang nyaman, ditelantarkan gitu, bisa dia meninggal tiba-tiba nanti. Nah, terus apalagi cuacanya ekstrim, la siyama idza kana fi ayami shaif wal har fa yahtaju ila riayah. Apalagi kalau ini musimnya lagi musim panas, cuacanya wah pokoknya enggak karu-karuan. Ini jelas butuh dia diperhatikan. Ayam syita atau di musim dingin yang sangat-sangat dingin. Begitu masuk waktu subuh ya, menjelang subuh itu luar biasa. Orang dewasa saja itu butuh jaket dia. Butuh pakaian tebal, butuh pakai kaos kaki, dia butuh mungkin ada yang pakai shawl gitu kan supaya melindungi badannya dari dingin. Wal bard fil biladil baridah, atau bahkan sampai di level nanti sudah bersalju. Nah, bayangkan nih kalau ini bayi dibiarkan tanpa pelindung. Fa'ala hada, adapun kadang pakai pelindung pun ya namanya dia tidak tidak terlindungi di ruangan yang hangat ya, karena di ruang terbuka. Fa'ala hada naqulu huwa fardu kifayah. Maka di sini kita katakan hukumnya fardu kifayah. Tolong diamankan dulu, mungkin si takmir ini ketika berangkat sama temannya sehingga satu bisa nginformasiin kepada yang lain. Lakin yajib alayya ala awal man yajiduhu an ya'khudahu. Yang penting yang pertama tadi diambil dulu. Pak, Bapak lihat nih ada bayi kan? Nah, dipungut dulu aja, Pak. Illa idza ra'a syakhsan akhar yaqul da'huli, kecuali ketika mereka datang ke masjid, ada tuh barengan jamaah lain dengan istrinya misalkan. Terus kemudian si bapak tuh bilang, udah Pak Takmir ndak usah ngambil ya kan. Bapak urus aja masjidnya. Ini persiapan tuh sholat subuh, mungkin ada yang harus dibersihkan, ada pintu yang harus dibukain, misalnya ada yang dipersiapkan lah untuk kebutuhan sholat. Da'hu li, biar untuk bayi ini saya yang handle, saya yang urus. Fahuna naqul hasalatil kifayah. Ya sudah, berarti terlaksana kewajiban untuk memungut si bayi tersebut. Waqtalafal ulama rahimahumullah ayyuhuma afdal, fardul kifayah atau fardul ain. Nah, sekarang ada pembahasan yang cukup menarik juga. Kalau ditanya dari sisi afdoliyah, kita mau bandingkan nih antara fardu yang sifatnya kifayah dengan fardu yang sifatnya ain, yang wajib per individu dengan yang wajib tapi tidak perorangan. Ulama berbeda pendapat. Minhum man rajjaha fardul kifayah, sebagian ada yang mengatakan jelas lebih afdal fardu kifayah. Wa qala innal qa'ima bihi yasqut al-fard an jami'in nas. Jadi ketika ada yang melaksanakannya, berarti dia mampu menggugurkan dosa dari semua orang. Dari banyak orang dia bisa gugurkan. Yang penting saya sudah urus, ya sudah, di kampung itu tidak ada kewajiban lagi untuk ngerawat ataupun ngurus si janin. Si bayi. Faka'annahu hasala ala ajr jami', berarti kan seolah-olah dia dapat pahala nih. Dia ngumpulin pahala jami'in nas, semua orang. Minhum man qala fardul aini afdal. Sebagian berpendapat justru yang lebih afdal adalah yang sifatnya perorangan kewajibannya, fardu ain. Li'annahu talabun min kulli wahid, karena masing-masingnya kena, per individunya kena. Berarti ini sangat ditekankan, sangat ditegaskan, makanya semuanya wajib. Wa hadzal qaul huwa rajihu bila syak. Dan di sini kata Syekh Utsaimin, pendapat yang rajih itu pendapat yang kedua yang mengatakan fardu ain lebih afdal. Li'annahu laula anna Allah ta'ala yuhibbuhu wa yuhibbu man min ibadihi an yakumu bihi jami'an ma ja'alahu fardu ainin. Jadi katanya seperti ini. Kalau
Allah nggak suka dengan amaliyah itu, dan itu tidak wajib bagi hamba, tentu nggak mungkin Allah perintahkan itu semua orang kerjain. Berarti secara tingkat kecintaan, tingkat itu disukai oleh Allah tuh lebih tinggi. Kalau dia lebih tinggi berarti lebih afdal. Wa fi waqtina al-hadir walhamdulillah indana fi Saudiyah al-hukumah jalat li haula dauran muayyana tusamma darur riayah au ma asbah dzalik fahuna yu'khadhu hadha at-tifl wa yaj'al fi dari riayah. Nah, kalau di Saudi Arabia dia sudah punya tuh khusus untuk menampung ataupun menangani anak-anak yang dibuang seperti ini. Jadi bayi-bayi yang dibuang dirawat di mana? Nah, kalau di kita wallahu alam ya, mungkin di bawah dinas sosial atau di bawah tanggung jawab siapa untuk yang terlantar seperti ini. Fa huna yu'khadhu hadza tiflu wa yuj'al fi dari riayah lakin law arada laqitu an yakuna indahu fi hadanatihi fal yamna la yumna lakin la budda min syart wa sayati insyaallah. Nah, tadi terkait dengan orang yang memungut tadi tuh si bayi kan. Kalau dia pengen merawat, biarlah ini saya rawat aja, nggak usah dimasukkan ke panti asuhan, nggak usah dimasukkan ke mana misalnya lembaga ini, lembaga itu, biar saya yang handle sendiri, biar saya yang urus sendiri. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada syaratnya, nanti kita akan lihat persyaratannya. Makanya kalau ditanya boleh, boleh dengan syarat. Wa huwa hurrun ad-dhamiru ya'udu 'ala laqid fala yaqul wajiduhu innahu abdun wa ana akhadtuhu fa huwa abdun li abi'uhu asyari badalu. Jadi status dia tetap merdeka. Ketika kita tidak tahu ini merdeka atau budak, maka defaultnya dia merdeka. Sehingga orang yang memungutnya tadi tidak boleh mengatakan saya yang mengambil dia, berarti dia budak saya, sehingga saya bisa jual dan bisa beli. Hatta law kana fi hayyin ahlu abid fa innahu hurrun. Jadi sekalipun ya mungkin dia saat masih hidup itu keluarganya memang budak, tapi ketika dia lahir dan kita tidak tahu, maka defaultnya dia merdeka. Li'anal asla fi bani Adam al-hurriyah. Karena secara status hukum asalnya kalau kita bicara tentang manusia itu adalah merdeka. Artinya dia tidak dianggap sebagai budak. Wa ma wajada ma'hu au tahtahu zahiran au madfunan tarian au muttasilan bihi kahayawan wa ghairihi au qariban minhu falahu. Nah, apapun nih sekarang untuk yang menemukan ya, yang menemukan si bayi tadi. Yang menemukan bayi tadi, coba dicek kira-kira apa benda yang ada di sekitar dia. Jadi kadang kan dia mungkin diletakkan di keranjang, dia diletakkan di tempat bayi. Nah, apa aja itu yang ada di situ? Baik yang ada di samping dia, kanan atau kiri, di kakinya, atau di kepalanya, atau di punggungnya, atau diselempetkan gitu ya, diletakkan di bawah kasurnya dia, atau mungkin terpisah ya, jadi diikatkan ditalikan gitu di keranjang dia. Ini secara status falahu, milik si bayi tadi. Ai lil laqid ma huna mubtada wal khabar falahu wa qawluhu wa ma wajada wa ma wujida ma'ahu ay ma'al laqiti misal an yakuna fi jaibihi. Atau ada kadang kita dapatkan itu di kantong. Kalau dia dikasih pakaian atau dia dipakaikan pakaian yang di situ ada kantongnya. Atau mu'allaqan fi raqabati, atau mungkin dikalungkan di leher. Jadi di badan dia itu bisa juga dalam bentuk dikalungkan atau di pergelangannya. Au ma asbaha dzalik fa huwa lahu wa laisa luqatah. Dan ingat,
itu statusnya milik si bayi tadi. Tidak bisa kita anggap wah berarti ini luqatah, enggak. Karena dia ngikut kepada si bayi. Wa hadza yaqa'u ahyanan fil luqatah. Yaj'al ladzi nabadahum fi riqabihim imma darahim aw ta'aman aw wi'a laban halib. Jadi kadang orang yang membuang itu namanya dia tahu ya, ini kan juga bayi, sedia nggak sukanya, sedia pengen buangnya gitu ya, tetap aja tuh kasihan lah sama bayi. Pasti kadang dikasih bekal, ada dibawakan bekal, mungkin uang atau mungkin makanan atau mungkin bahkan tempat susu. Kadang kalau dia sudah bisa nyusu kan, itu dipegangi tempat susu tuh, botol susu. Jadi nanti mungkin di stok tuh ada 2-3 botol gitu kan. Habis yang dia minum, dia kan kalau bayi itu biasanya bolak-balik kan. Nah, kepegang lah sama dia botol yang penuh misalnya, diminum lagi. Fa yakunu lahu, itu miliknya si bayi tadi. Kadzalika ma ujida tahtahu fahuwa lahu, termasuk yang ada di bawah dia. Biasanya kan dia ketika dibaringkan itu enggak ujuk-ujuk ke lantai, enggak cuman kayak dasar tempat terus kemudian dia langsung dibaringkan. Biasanya ada kasurnya, biasanya ada ya tempat lah. Nah, apa yang ada tuh di bawah punggung dia itu juga punya dia. Masalan law kana hadzal laqid muttaji'an wa wajadnahu tahtahu sura darahim fahiyalahu. Jadi kalau dapat uang di kantong dan yang lain itu punya dia. Yaqulul muallif sa'un kana zahiran yakni ghair madfun. Sehingga di sini katanya kalau zahir itu berarti kelihatan, tidak tersembunyi. Jadi kayak kita lihat aja langsung itu kelihatan. Au madfunan tariyan yakni dafanahu qarib fa in wujida tahtahu madfunan lakinnahu qadim falaysa lahu. Nah, ini kalau dia dipendam ya. Kalau tadi bentuknya zahir. Ada yang bentuknya pendaman. Mungkin digali, di situ ada galian dan itu basah, atau ketika kita angkat keranjang dia kok di bawah itu ada galian dan galiannya bekas galian baru. Nah, ini punya dia. Dan pas kita bongkar tuh kelihatan di situ. Ada sesuatu. Atau setelah digali kadang dia dikasih tali, ditutupi tanah dan kemudian benang diikatkan atau talinya diikatkan ke keranjang. Sehingga kalau itu diangkat, yang bawah ikut terangkat. Nah, ini punya dia. Tapi kalau galian tuh galian sangat lama ya berarti bukan. Li'anna qarinata al-hali tadulu ala annahu laisa lahu. Karena kalau kita bicara indikasinya, barang yang kependam sudah puluhan tahun, kayaknya kecil lah kemungkinan punya dia. Lakin idza kanatil ard manfushah wajadna tahta hadzal manfush darahim wa tiflu fawqahu fa hadhihi ad-darahim al-mawjudah takunu litifli. Tapi kalau galiannya tadi kita cek manfush, manfusha yang gembur ya, yang dihambur-hamburkan. Wajadna tahta hadzal manfushi darahim wa tiflu fawqahu. Jadi kadang ada orang meletakkan uangnya itu di tanah, jadi kayak bekas galian gitu, kemudian disembunyikan uangnya di situ. Fahadi darahim maujuda takunu tifli, itu milik si bayi tadi. Fa in qala insanun kaifa takunu lahu wa hiya madfuna. Mungkin ada yang ragu dan bertanya gitu, kenapa kok bisa dihukumi itu punya dia, padahal kan posisinya dipendam kan, disembunyikan. Kenapa bisa kita hukumi itu punya dia? Qulna rubbama yakunu alladhi nabadahu dafana hadhihi an-nafaqah hifadhan 'alaiha. Ya dia simpan
disembunyikan, sehingga orang yang datang sekilas ke situ itu tidak tidak menemukan, tidak melihat. Karena ada orang kadang mungkin dilihatnya duitnya ada, kemudian si janin ini mungkin dikasih di kanan kirinya ada emas, itu dicomot tuh, diambil, tapi dia nggak mau ngurus. Li'annahu minal jaiz anna tifla yanqalib. Nah, bisa juga si bayi itu, apalagi kalau misalnya langsung dia nggak pakai alas, ya bayinya muter berbalik, akhirnya uangnya kelihatan. Wa qawluhu aw muttasilan bihi yakni ma wujida muttasilan bihi ka tiflin manbuzin wajadna sakhla saghirah marbutah bihi fa takunu hadhihi as-sakhlah lahu li'anna rabtaha bihi yadullu ala anna sahibaha qad ja'alaha lahu. Atau yang mutasil itu menyambung, artinya ada diikat secara langsung. Misalnya nih ada bayi, kemudian di dekat kandangnya atau di dekat keranjang dia, nah itu diikatkan tuh tali kekang unta yang kecil, mungkin kambing yang kecil, anakan, maka itu punya dia. Wa qauluhu ka hayawan wa ghairihi yakni ka ibrik au ina au kais au minat ta'ami au aisyai. Jadi bisa macam-macam, bisa makanan, bisa hewan, bisa mungkin tadi ada botol susu, au qariban minhu, atau yang dekat dengan si bayi. Jadi posisinya kadang, intinya orang yang datang atau orang yang melihat atau yang ketemu itu sudah secara otomatis ini emang punya si bayi gitu loh. Mikirnya udah untuk melebar kemana-mana enggak, karena tadi bisa diikatkan atau tadi dia benar-benar dekat. Wa hadza tahtaju ila tafsil, tapi ini memang butuh perincian. Fa idza wujida syai'un qaribun minhu fa huwa lahu. Kalau ketemu sesuatu yang itu dekat dengan posisi janin, itu punya dia. Wa hadza muslim idza kana hunaka qarinah tadullu ala annahu lahu wa illa fa sayakunul qaribu minhu luqatah. Nah, kalau ternyata tidak ada indikasi ini punya dia, nggak ada, mau kita cari indikasinya nggak ketemu, maka wa illa fayakunul qaribu minhu luqatah li annal asla adamul almik. Jadi kalau misalkan ini punya dia nggak sih, kayaknya enggak deh, ya kalau tidak dia akan jadi luqatah. Makanya perbedaannya, apa bedanya secara konsekuensi hukum kalau itu luqatah dengan kalau itu harta yang dipunya oleh si bayi yang dibuang? Jawabannya berbeda. Li'anal asla adamul milk, dan secara hukum asal menang yang luqatah karena defaultnya tidak ada yang punya. Lakin idza wujidat qarinah misal an yakuna at-tiflu malfufan bi khirqah wa ma haulahu malfufun bi khirqah masalan misluha. Jadi kapan kita bisa lihat indikasinya? Contoh ya, motif kainnya sama. Kalau ini bayinya misalnya dibungkus atau pakai baju dengan motif yang sama, terus yang di hewan tadi atau yang di barang juga motifnya sama. Misal an yakuna tiflu malfuf fa innahu yadullu ala annaha tab' lahu. Dan ini kan menunjukkan, kita akan berpikir, oh ya ini kayaknya sama deh, atau ini kayaknya punya dia, karena secara kemasannya juga sama. Wa yunfaku alaihi minhu wa illa fa min baiti almal wa huwa muslimun fa qawluhu qariban minhu yambaghi an yuqaida bima idza kana hunaka qarina. Jadi sekali lagi acuannya nanti kalau kita menentukan itu adalah qarina, ada enggak indikasi-indikasi yang menyatakan itu punya dia, punya si janin. Karena emang umumnya kalau dekat, apalagi kayak sengaja dititipkan ya itu punya dia. Wa yunfaku alaihi minhu ata biyunfak al-mabni lil majuli ajli an yashmul kullaman zakarna annahu yatawallal infak alaihi. Jadi ini alasannya apa? Ini mencakup semua yang kita sebutkan tadi. Berarti dia akan menanggung biaya infaknya atau biaya walladzi yunfik
huwa al-wajid fa yunfik ala hadzal laqit mimma wujidamahu biduni izni al-hakim lanahu waliyuhu. Dan nanti orang yang menafkahi, yang ngurusi bayi tadi, kan dia ngasih makan tuh, dia butuh ngasih makan, dia butuh belikan pakaian, popoknya dan yang lain-lain. Dari mana itu biaya? Dari harta yang tadi ada dibawa bersama dengan si bayi tadi. Makanya di sini dikatakan fayunfik ala hadzal laqit mimma wajadahu ma'ahu biduni iznil hakim. Dan perlu nggak sampai pengadilan? Secara prinsip nggak perlu. Wa illa yakni wa in lam yujad syai'un ma'hu. Nah, sekarang kalau dia nggak punya apa-apa gimana? Cuman ditinggalkan, ya udah dibuang gitu aja. Fa min baitil mal, dari mana dia bisa hidup atau dari mana misalnya dia bisa dibiayai? Kalau butuh sumber pembiayaan dari pihak ketiga, maka dari baitul mal. Jadi famin baitil mal. Idza kana al-husul ala baitil mal yahtaju ila waqtin. Terus kalau misalnya nih untuk kita dapetin duit untuk pencairan ke baitul mal tuh kayak prosesnya banyak loh. Panjang itu kan. Au ila awraqin wa muamalah taduru baina ad-dawair wa tiflu al-an muhtajun ila radha'ah famadza na'mal. Jadi dia kalau kita mungkin ya secara administrasi untuk pengajuan berkas ini butuh proses, bahkan mungkin antri. Sedangkan si si bayi tadi dia butuh disusui. Apa yang kita kerjakan? Jadi ada dua kontradiksi di sini kepentingan. Maka yang kita lakukan adalah tetap yunfaq alai al-wajid, beri nafkah dulu aja. Li'anal infaqo alaihi fardul kifayah, karena memberikan dia makan itu fardu kifayah. Kalau enggak nanti dia ninggal. Fa idza kanatil muamalah tahtaju ila muddatin qulna anfik al-an. Terus kalau tadi untuk ngurus berkas nama dan lain-lain itu butuh proses. Ya kita bilang ya udah kamu nafkahi dulu aja sekarang. Hal idza anfaqa yarji ala baitil mal aula. Pertanyaannya boleh nggak dia tagih lagi minta balik dari baitul mal? Fihi tafsilun innawa arruju raja'a. Tergantung niat dia. Kalau waktu membantu itu adalah ya saya nanti bakal minta ganti karena saya ngasih ini bukan gratisan gitu, tidak cuma-cuma. Nah, tolong nanti diganti. Wa illam yanwi arruju faqad qama biwajib alaihi wala yarji bihi al ahad. Tapi kalau dia misalnya tidak tidak meminta gitu ya agar dikembalikan, ya berarti sudah dia menunaikan kewajibannya tanpa dia harus menagih. Walakin idza lam yantazim baitul mal takunu alaman alima bihalihi minal muslimin wa awal man alima bihalihi al multaqid. Jadi kalau misalnya nih di daerah kami tidak ada baitul mal, tidak ada. Kalau sekarang mungkin ya dinas sosial butuh prosedur tuh buat pemungutan anak dan yang lain, itu butuh proses. Nah, bagaimana kalau tidak ada lembaga? Nggak ada lembaga yang ngurusin hal-hal yang semacam ini. Ya, kemana kita kembalikan? Jawabannya adalah kepada si pihak yang menemukan. Ya, kamu urus karena kamu yang mendapati. Nanti kalau misalnya mau kamu pasrahin ke panti asuhan, mau kamu pasrahin misalnya ke dinas sosial, ya bisa saja. Setelah itu, karena ini yang pertama harus ditangani, mungkin dia kedinginan atau dia kepanasan atau dia lagi sakit atau dia belum makan gitu. Nah, itu yang diselesaikan dulu. Wa baitul mal alladhi yatakallam anhul fuqaha huwa al-mawdi alladhi yajma' fihi al-mal alladhi tatawalla idaratu ad-daulah. Nah, sekarang nih kalau ada pertanyaan dari kemarin kita singgung, apa sih baitul mal? Apa sih baitul mal gitu ya. Jadi baitul mal itu bukan BMT yang
yang kita kenal sekarang ya, bukan begitu modelnya. Tapi baitul mal yang kita maksud di sini adalah satu tempat untuk apa? Mengumpulkan harta-harta yang didapat gitu kan, sisa dan yang lain, jadi dari belanja negara dan seterusnya. Ini yang ngatur siapa? Ad-daulah. Wa mawil min iddati asya minhu khumusul khumus bil ghanima wa huwa alladhi yakunu lillahi wa rasulihi. Jadi sumbernya dari mana tuh baitul mal? Jadi dia punya kas, kita punya, negara punya saldo, dipakailah tuh untuk nanti kebutuhan-kebutuhan sosial semacam ini. Wa minha al-amwal al-majhul sahibuha. Bisa juga untuk baitul mal selain tadi dia 1/5 dari khumus ya. Bisa juga sumber sumber pemasukannya dari harta yang majhul, harta yang tidak dikenal, tidak diketahui ini orangnya siapa nih, tuannya siapa. Nah, itu bisa jadi pemasukan. Wa minha tarikah man la warisalah, termasuk nanti bisa juga dalam bentuk warisan yang itu tidak ada ahli warisnya. Mana ahli warisnya? Enggak ketemu misalnya. Wa masadir baitul mal takunu fi masalihil muslimina umuman. Jadi ini prinsipnya baitul mal untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Wa minhal infak alal qata. Jadi termasuk infak ya, biaya hidup untuk orang-orang ataupun bayi-bayi yang tadi ditemukan. Wa huwa muslim ay al-laqit muslim yakni yuhkamu bi islami. Jadi kalau ditanya, ini status lakitnya gimana? Apa agamanya? Ya defaultnya dia lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi Islam. Li anna al-asla anna kulla mauludin yuladu al-fitrah. Karena kalau bicara default ya, kondisi defaultnya itu setiap bayi yang lahir, dia lahir dalam kondisi fitrah. Lakin bisyart an yakuna fi bilad Islam khalisah au bil aksariyah. Cuman ini bisa kita hukumi dia itu agamanya Islam jika itu ya, di satu negara itu benar-benar agamanya Islam semua, atau banyak yang Islam lebih dominan. Fa in kana fi balad kufar ka rajulin safara. Nah, cuman kalau nanti dia ada orang nih safar ke kota tertentu punya non muslim untuk bisnis atau menambah ya, ataupun misalkan untuk pengobatan untuk perjalanan bisnis, fawajada laki, terus dia dapati anak. Apakah ini kita hukumi muslim? Kalau kotanya, negerinya, tempat itu non muslim semua, kebanyakannya fahuna nahkum bi kufrihi, kita hukum ini kufur sesuai dengan agama dari penduduk situ. Li'anna dar kufur, karena tempat tinggalnya, negerinya itu negeri yang kufur. Wa taba'an lil qarinah li'anna al-ghaliba anna man kana fi balad kullu ahli kufar au ghalibu annahum minhum. Jadi dan ini juga berdasarkan yang umum dan kebanyakan kalau kita masuk ke suatu daerah ya, kayaknya ini non muslim semua deh. Maka anak-anak yang di situ kira-kira apa? Ya pasti ikut ibunya, bapaknya. Sehingga itu kenapa kita bisa menghukumi kalau kita temukan bayi di tempat-tempat ataupun di wilayah yang itu dominannya non muslim, ya sudah kita hukumi non muslim. Wa qila bal huwa muslim mutlaqan. Tapi ada yang mengatakan meskipun kamu ketemu bayinya yang dibuang itu di tempat non muslim, tetap dia muslim katanya. Wa huwa zahir kalamil mu'alif, dan itu secara zahir dari ucapan penulis. Wa huwa sahih, dan ini pendapatnya sahih, hatta in wujida bidarin kufur. Jadi meskipun memungutnya atau mendapatinya itu ya di tempat non muslim. Wa dzalika li anna nasabahu majhul. Di sini nasab dia majhul. Fa idalam yakun lahu ab yantasib ilaihi qarabah. Kalau dia enggak punya bapak, nanti dia akan jadi rujukan nasab. Fa innahu laisa lahu ab yunsab ilaihi dinan min bab aula.
Maka di sini agama pun tidak bisa katanya. Laisa lahu ab yunsabu ilaihi din min babi aula. Tentu agama lebih berhak kita nasabkan, kita nisbatkan ke dia. Makanya tetap menurut pendapat ini, walaupun di negeri non muslim, ya kita hukumi dia muslim. Fan qata'at tabaiyah wa idan qata'at tabaiyah wa fa kullu maulidin yuladu al fitrah. Berdasarkan tadi, setiap bayi yang dilahirkan itu lahirnya dalam fitrah, dalam kondisi mentauhidkan Allah, dalam kondisi beriman, berislam. Li anna tifla innama yatba'u abawaihi fil kufri. Jadi yang namanya anak-anak itu sebenarnya dia ngikuti saja agama bapak ibunya ketika dia sedang kufur. Idza kana abawahu kafiran wa alaihi farrajih. Nah, sekarang kita lihat apa yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin, pendapatnya yaitu annahu muslim yuhkamu bi islami. Kita putuskan dia muslim, dihukumi atau diperlakukan sebagaimana dia muslim, hatta wa in wajada fi dari kufrin, meskipun tadi kita ketemunya di negeri non muslim. Dan sahih annahu idza wujida fi dari kufrin fa innal ghalib annahu min haula lakin annakul. Jadi kalau tadi dibilang ya kan kalau kamu bersama orang Yahudi kayaknya kamu 11-12 aja deh, dan agama kamu mirip-mirip dengan Yahudi. Kalau kamu seringnya justru di warga situ kebanyakan Nasrani, ya berarti kamu Nasrani kan. Lakin ananakul innin kita tabaiyah nasaban yastalzim in kita tabaiyah dinan. Jadi ini nanti kalau urusan nasab dan urusan agama seperti itu. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fa abawah yuhawidanihi aw yunassirani. Makanya Rasul pernah menyampaikan ketika ada orang kok dia itu tidak beragama Islam, itu jawabannya karena doktrinnya tadi. Jadi ayahnya atau ibunya berusaha untuk meyahudikan dan menasranikan orang ini. Wa hadha tiflu laisa lahu abawan falamma in qata'at tabaiyah fil ardi min haitsun nasab faltan qati min haitsul ad-din wa narji ilal asl wa huwa al-fitrah. Maka anak ini berarti dianggap tidak punya ayah, dan ini kondisi tidak punya ayah, ibu, maka terputus kan secara nasab dia, koneksi dia, maka secara agama pun berarti harusnya terputus katanya. Jadi karena ini terputus, ya agama dia kita ikutkan atau kita kembalikan seperti agama asalnya, yaitu defaultnya muslim. Wa idza hakamna bi islamihi tarattaba alaihi ahkam. Tapi kalau dia kita nilai orang Islam, berarti akan muncul lah muncul konsekuensi hukum yang berbeda. Wa kana lahu ma lil muslimina wa alaihi ma 'alal muslimin. Berarti karena dia sama-sama orang Islam, berlaku semua ketentuannya. Apa yang berhak dia dapatkan dari kaum muslimin, yang dia tidak boleh minta dari kaum muslimin. Falamma tahadda tifl qabla an yaballigh fa innana nagsiluhu wa nukaffinuhu wa nusalli alaihi wa nadfanuhu fi maqabiril muslimin. Maka kalau dia kita hukumi muslim, turunannya nanti jadi panjang, termasuk urusan apa namanya, ya perpajakannya, urusan nanti kalau dia meninggal kita makamkan jenazahnya, kita sholati, kita mandikan. Lalu di sini dikatakan wa sayati liman yakunu mirasuhu wa idza mayyaza aw arada an yakuna kafiran i'tabarnahu murtadan. Wa ma'lumun anna hunaka qauman bainal kafir wal murtad wal kafir al asli. Fal kafir al asli yabqa ala dinih wala nujbiruhu alal islam, ammal kafir al murtad nujbiruhu an yaslam wa illa qatalna. Nah, di sini ada perbedaan perlakuan ya untuk non muslim yang dia tadi apa namanya, amal kafir murtad, ini kita bisa paksa untuk masuk Islam, wa illa qatalna, kita bunuh gitu ya.
wa ma'lumun anna hunaka farqan bainal kafir wal murtad wal kafir al asli. Sehingga di sini kalau dia kita hukumi non muslim, ya sudah, mau nggak mau secara konsekuensi hukum dia sebagai non muslim. Dan nanti kalau ada orang murtad, bagaimana perlakuan kita terhadap dia? Bisa dipaksa untuk masuk Islam dan seterusnya. Walaupun ya memang kadang di zaman kita juga ada ya praktek-praktek yang keliru terkait dengan teknis memungut ataupun mengambil bayi. Terutama nanti dalam urusan agama ataupun tadi urusannya misalkan terkait dengan nasab, biasa disembunyikan atau biasa dianggap sebagai anak kandung. Jadi kamu tuh anaknya saya, nasabnya langsung tuh ke si ini. Nah, ini perlu dipelajari juga ya, setelah kita misalnya saya sudah mungut anak nih itu ya, dapat bayi di jalan misalnya. Oke, sekarang pelajarilah fikih-fikihnya, pelajari regulasi dan aturannya agar kita selamat dari pelanggaran-pelanggaran terkait dengan memungut bayi gitu ya. Dan insyaallah nanti hak asuh bayi terbuang itu kita akan bahas di di sesi yang berikutnya. Untuk kesempatan ini kita cukupkan dulu, mudah-mudahan ada faedahnya. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.